Hai, jumpa lagi di Simple Solution. Kali ini aku akan membahas soal TU tes CPNS. Langsung untuk soal nomor 1. Di soal dikatakan, mobil Pak Rahmat memerlukan bensin sebanyak 5 liter untuk menempuh jarak 20 km. Dan Pak Rahmat ingin melakukan perjalanan sejauh 40 km. Maka, berapa biaya yang harus disediakan Pak Rahmat untuk membeli bensin jika 1 liter bensin harganya Rp10.000? Ini adalah masalah perbandingan senilai. Bagaimana aku tahu? Sebab semakin jauh perjalanan, maka bensin yang diperlukan akan semakin banyak. Dalam menyelesaikan soal ini, aku menggunakan konsep perbandingan senilai. Diketahui, untuk menempuh jarak 20 kilo, diperlukan 5 liter bensin. Jika jarak tempuh 40 kilo, maka bensin yang diperlukan sekarang menjadi Y. Y adalah variabel yang harus dicari. Jadi aku akan hitung nilai Y ini. Y sama dengan 40 kali 5 dibagi 20. 40 kali 5, 200. 200 dibagi 20, hasilnya 10 liter. Sekarang, sebab harga 1 liter bensin adalah Rp10.000, maka untuk 10 liter bensin, tinggal dihitung 10 dikali 10.000, hasilnya Rp100.000. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 2, kalian bisa lihat sendiri di layar. Di soal dikatakan, sebuah truk membawa pupuk seberat 6 ton, atau 40% dari kapasitas maksimal. Jika diberikan tambahan muatan sebesar 1 ton, maka berapa ton pupuk lagi yang bisa diangkut oleh truk tersebut? Pola soal ini adalah perbandingan senilai. Jadi aku akan kembali menggunakan konsep perbandingan senilai. Di sini aku akan cari dulu kapasitas maksimum truk. Dan dari soal aku tahu, jika 40% sebanding dengan 6 ton. Karena kapasitas maksimum adalah 100%. Maka aku akan menuliskan 100% sebanding dengan Y. Aku akan cari nilai Y-nya. Y sama dengan 100 dikali 6 dibagi 40%. Aku coret persen dan nolnya, agar aku bisa menulisnya menjadi 10 dikali 6 dibagi 4. Jadi hasilnya adalah 15 ton. Kemudian aku cari total pupuk yang sudah masuk ke dalam truk, di mana awalnya yang masuk adalah 6 ton, kemudian ditambah lagi 1 ton, jadi total yang diangkut sekarang adalah 7 ton. Sementara kapasitas maksimum truk adalah 15 ton, jadi sisa kapasitasnya 15 ton dikurang 7 ton, hasilnya 8 ton. Jadi jawabannya A. Sekarang aku akan lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 dikatakan dalam sebuah desa ada 1.000 warga dewasa. 25% bekerja sebagai PNS, 20% sebagai TNI, dan sisanya adalah wira swasta. Pertanyaannya, selisih penduduk yang bekerja sebagai wira swasta dan PNS adalah? Oke, di sini aku akan membuat sebuah lingkaran, di mana satu lingkaran penuh aku anggap 100%. Kemudian, aku bagi lingkaran tersebut menjadi 25% untuk petani, 20% untuk TNI, dan sisanya yang tidak kuarsir untuk wira swasta. Selanjutnya, aku akan menambahkan persentase milik PNS dan TNI, jadi 25% ditambah 20%, hasilnya adalah 45%. Karena satu lingkaran tadi 100%, maka aku bisa menghitung persentase milik wira swasta, yaitu 100% dikurang 45% tadi, hasilnya adalah 55%. Lalu aku cari selisih persen wira swasta dan petani, jadi aku kurangkan 55% dengan 25%, hasilnya 30%. Karena pertanyaannya adalah selisih penduduk, bukan selisih persen, maka aku akan mengalihkan 30% tadi dengan total penduduk. Jadi, 30% dikali 1.000, hasilnya 300 orang. Oke, jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 4. Penduduk dewasa di desa A ada sebanyak 1.200 orang, di mana 60% bekerja sebagai petani, 30% buruh bangunan, dan sisanya PNS. Maka,
berapa banyak penduduk yang bekerja sebagai PNS. Untuk soal nomor 4, sama dengan soal nomor 3. Jadi aku akan menggambarkan lingkaran lagi, dan membaginya sesuai persentase masing-masing. Di mana area yang tidak aku arsir adalah persentase milik PNS. Sekarang aku akan menambahkan persentase petani dan buruh. Jadi 60% ditambah 30% hasilnya 90%. Kemudian baru aku akan menghitung persentase untuk PNS dengan cara 100 dikurang 90% hasilnya 10%. Jadi aku bisa menghitung jumlah penduduk yang bekerja sebagai PNS dengan cara 10% dikali total penduduk. Jadi 10% dikali 1200 hasilnya 120 orang. Jadi jawabannya adalah D. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini dan jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya. Sampai jumpa.